ataupun tengah ataupun timur itu berbeda. Nah, untuk tipe pertama yang berpindah-pindah itu adalah wilayah Indonesia bagian timur. Jadi kalau kita pergi ke timur, yang tinggal atau kampungnya timur siapa Pak? Asli. Ya, jadi untuk wilayah timur itu dia tidak sesubur wilayah barat ataupun tengah. Jadi kalau seandainya orang menanam padi, sawah, itu dalam 1 tahun hanya bisa memanen 1 kali atau mungkin lebih. Dan lahan itu nggak bisa dipakai lagi sama petani karena unsur hara yang ada dalam tanah itu sudah diambil oleh padi yang telah dipanen oleh petani, sehingga mereka itu mencari lahan lagi yang mungkin belum digunakan untuk penanaman tadi. Makanya orang-orang di wilayah timur pada saat itu persawahannya itu berbeda-beda karena unsur haranya itu sedikit. Jadi kalau saya sudah ditanam 1 kali, unsur haranya itu sudah sedikit, jadi dia mencari tempat yang lain untuk ditanam padi. Jadi dia berbeda-beda untuk wilayah. Nah, yang kedua, persawahan itu bersifat tetap, tapi tanpa perhitungan teknis. Jadi ada beberapa wilayah yang mungkin menanam padi, walaupun mereka itu tahu bahwa tanah ataupun wilayah itu subur, ya, tetapi dia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Ya, walaupun sekarang misalkan sudah panen ditanam padi, tetapi hasil panennya itu tidak bisa dipastikan akan maksimal untuk kedepannya, karena mereka tidak tahu ya menjaga unsur hara yang ada dalam tanah, ataupun mereka tidak mempunyai keahlian menjaga kuantitas air dalam persawahan. Jadi kalau kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Antoni Rek, orang dahulu yang di PG2 ketika dia sudah panen, ya, lalu dia tidak mempertimbangkan ya tanah ini masih layak untuk ditanam padi atau enggak, sehingga dia menyebar sini itu sembarangan. Jadi tebar benih itu, jadi nggak tahu di mana benih itu dulu, gitu ya, karena dia nggak tahu di mana tanah yang mungkin banyak unsur haranya ataupun tanah yang mungkin kadar airnya cukup, gitu ya. Jadi disebar oleh petani dengan tidak memperhitungkan akurasi ya tempat-tempat yang subur dari tanah tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, ya, sifatnya tetap, tetapi dilakukan pengawasan, dilakukan pengelolaan yang bagus. Jadi kalau tipe ketiga ini biasanya dilakukan oleh orang Sumatera Utara, lalu orang Jawa. Nah, mereka itu tahu bagaimana cara mengelola persawahan itu dengan baik. Jadi mereka itu biasanya melakukan pembuatan irigasi di sekitar persawahan itu untuk menjaga asupan ataupun ketersediaan air itu untuk bisa mengairi sawah. Selanjutnya mereka bisa menanam ya, padi itu secara sistematis. Jadi kalau saya lihat ukuran sawah ini segini, kira-kira untuk padinya itu berapa maksimumnya. Jadi tidak dipakai lahan itu secara sembarangan. Misalkan luas ini berapa? 5 kali 5 misalkan. Jadi padinya itu ya sekitar 25 menit. Karena untuk 1 padi misalnya cukupnya itu hanya sekitar 1 meter bidang tanah. Jadi kalau saya ada 1 bidang tanah itu 2, 3, sampai 5 padi, itu nggak menyebabkan hasil produksi yang maksimal. Jadi sudah ada kemampuan teknis dari orang Jawa, orang wilayah Sumatera Utara untuk menanam padi secara maksimal. Ini tipe ketiga. Sehingga wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, dan tipe ketiga itu, dia menanam padi itu tidak hanya kebutuhan dia aja, tapi dia menanam padi untuk kebutuhan orang-orang di luar wilayah ini. Misalkan ya, di wilayah pantai utara ya, dan sebagian wilayah selatan Jawa, itu sawahnya tidak dikonsumsi langsung oleh masyarakat setempat, tetapi itu dikirim keluar Jawa. Misalkan bagian Jawa Tengah dahulu itu didistribusikan
ke wilayah Sumatera, ke wilayah Selatan. Lalu untuk wilayah bagian pantai utara yang di sini, itu diperuntukkan untuk pembeli atau pengkonsumsi di wilayah Kalimantan. Nah, untuk Jawa Timur itu pembelinya, marketnya itu di wilayah timur Indonesia. Jadi setiap distrik ini ya, pada waktu itu dia mempunyai pasar per market berbeda. Ya, kalau di wilayah Jogja, di sini yang selatan, Jogja itu bagian tengah Indonesia, bagian barat Indonesia. Kalau utara dari Jawa itu bagian tengah Indonesia marketnya. Lalu untuk bagian timur Jawa